kami akan memperkenalkan teman-teman yang sudah hadir di sini. Langsung saja yang pertama, dari Universitas Profesor Dr. Mustopo, Universitas Bakri, dan Akademi Kebidanan Pelita Persada. Selamat datang, terima kasih sudah hadir di NDC ya. Ada 5.000 orang malam ini loh Bang Mucla ya. Maka, luar biasa. Sampai atas-atas tuh orang. Bang Yos, kalau dilihat gaya kepemimpinan Jokowi, kan orangnya merakyat dengan gaya apa adanya, itu cocok nggak buat Jakarta itu Bang? Ya cocok, nggak menang dong. Cocok. Cocok ya? Katanya tadi di hutan belantara harus harus kuat. plus kan, harus plus. Mungkin kalau di Solo bisa monggo Mas, Mbak, ini kan nggak bisa kayak gitu kan. Nah, yang penting begini ya. Yang krusial itu saya hitung itu kan ada 4 masalah ya. Satu banjir, macet kan tentu karena ini sepanjang masa. Kalau banjir kan musim hujan aja kan. Banjir, lalu sampah, yang keempat pendudukan. Nah, semua ini sudah ada blueprintnya gitu kan. Bagaimana mengatasi macet. Jadi kunci keberhasilan dia 5 tahun ini adalah meneruskan yang sudah ada. Kan pembangunan nggak ada, bisa dihentikan di tengah jalan terus jadi gubernur, dia ngarang-ngarang lagi yang baru. Mana bisa seperti itu. Maka nggak akan selesai masalah kan. Dan dia sudah komit akan melakukan itu. Meneruskan monorail. Dia akan tambah lagi busway. Kan tinggal 4 koridor ya. Dari 15 ini kan tinggal 4. Dia banjir kanal timur juga akan dia lanjutkan. Itu sudah sebenar. Dan kita ini seniornya itu dengan sukarela untuk mendampingi dia. Gitu. Nah cuman memang ada janji-janji yang saya maaf ya. Ini mungkin sulit dipenuhi. Misalnya kan. Saya maafkan. Bukan namanya, bukan untuk lo. Ini apa namanya normalisasi sungai. Harus diketahui bahwa sungai itu milik pemerintah, gitu. Dan namanya badan sungai itu nggak boleh dibangun. Kiri kanan 50 meter itu kan. Kok sekarang ada bangunan? Ya justru itu yang mau ditertibkan liar. Geser 15 meter, geser kemana 5 meter belakangnya sudah jalan. Atau dia pabrik, malah jadi sulit. Ya. Yang paling mungkin dia adalah kayak saya lakukan dulu, sekian ribu saya pindahkan di Kaliangke itu ke Cengkareng gitu. Saya membebaskan 5 hektar karena itu milik BTN ya, government to government, sehingga harganya juga NJOP gitu. Lalu saya bangun masal rumah di situ. Ini pun dilawan habis-habisan. Ya, di belakangnya tentu LSM kan, memprovokasi agar dia tidak mau dipindahkan. Nah ini lalu disinilah seni memimpin kan. Bagaimana supaya mereka mau gitu kan. Tapi masalah pendudukan masalah yang jadi menarik tuh ketika pemerintahan Bang Yos sampai sekarang masalah urbanisasi itu kan masih berjalan walaupun kita tidak melarang siapapun yang datang ke Jakarta gitu kan. Lihatin Bang Ara tuh, nungguin. Ini serius loh Bang. Serius. Masuk kamu ya kalau dilarang nggak sampai Jakarta. Ente asalnya dari mana? Saya Betawi Bang. Oh asli Saya Betawi ya. asli. Gue? Gue. 5 tahun itu bukan waktu lama gitu. Jadi selama 5 tahun surreal orang tambah apa ya pemerintahan Jokowi itu harus kan. Oleh karena itu kalau dia meneruskan monorail 5 tahun pasti jadi, hanya 3 triliun yang diperlukan ya kan, anggarannya 45 tahun, artinya investor nggak usah datang juga dia bisa rampungin. Kalau monorail yang green line dia bisa selesaikan, yang menghubungkan sentra ekonomi, perdagangan dan perkantoran ya, lalu busway 15 koridor, mungkin kita sudah bisa senyum-senyum. Mulai keluarkan peraturan-peraturan membatasi kendaraan pribadi kan, supaya beralih. Nah karena itulah harus ada jaminan bahwa jaringan transportasi ini harus representatif. Kriteria representatif itu apa? Nyaman kan, aman, tepat waktu, tiketnya terjangkau kan gitu. Jadi jangan berpikir untuk mencari untung di dalam transportasi. Karena transportasi itu public service. Keuntungannya apa? Tidak langsung. Pada saat orang pindah semua ke kendaraan umum, Anda pikir aja berapa juta kendaraan ditinggal di rumah. Berapa juta galon BBM bisa dihemat. Itulah keuntungannya. Tadi mau ngomong apa? Tadi mau ngomong apa? Ya masalah keamanan juga nggak kalah pentingnya nih. Masalah premanisme di Jakarta seperti Bang Yos bilang ini kan Jakarta seperti hutan belantara. Mungkin Mas Ngadamin punya tips
bagaimana Ditanya kok mengatasi. malah nanya lagi gimana sih? Ini kawan saya Kalau juga saya punya. lihat kelihatannya Pak Muslimin agak pesimis dengan pemimpin yang baru. Nggak boleh seperti bukan, itu. bukan seperti Masalah keamanan itu sudah disiapkan, Mas. Lucu lagi nih, lucu lagi. Mucre itu bukan pesimistis, dia realistis. Loh, enggak dong, itu namanya pesimis kalau seperti itu. Yuk, kalau Anda optimis apa Ini solusinya? sudah ada rencana bahwa nanti pemimpin yang baru itu akan keamanan nomor 1. Bahwa nanti seluruh warga Jakarta akan dikasih seragam security. Aman pasti. Tadi ini apa namanya udah disinggung-singgung sedikit 2014 ya. Ini Mas Toto ini ada hasil riset dari SMRC yang menyebutkan bahwa kemenangan Jokowi ini lebih menguntungkan bagi Gerindra dan Prabowo. Saya Gimana kebenarannya? ngomongnya harus sambil menatap Bang Ara kalau gitu ya. Coba. Ya, itu hipotesa ya. Saya pikir yang pertama saya ingin katakan jangan sampai kita menjerumuskan Jokowi kemudian pada pertarungan 2014. Dan Jokowi harus diingat dia sudah mengatakan 5 tahun tidak akan putus. Itu harus kita jaga bersama. Yang kedua, memang hasil riset itu bisa kemudian mengeluarkan sebuah hipotesa. Hasil riset Carta Politika mengatakan memang pada bulan Juli ya, setelah kemenangan putaran pertama, Gerindra ketika dilihat di level DKI, ini survei nasional tapi dilihat di level DKI, itu angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan PDIP, khusus untuk DKI. Yang kemarin menjadi menarik dan menjadi kemudian terblow up ketika dari hasil riset survei yang lain, atau exit polls itu mengatakan ternyata Prabowo lebih diuntungkan. Karena ketika pemilih Jokowi Ahok yang ditanyakan akan milih siapa, prosentasenya jauh lebih besar. Saya pikir sah-sah saja siapa yang bisa mengambil keuntungan dalam proses simbiosis mutualisme. Saya pikir mungkin PDIP sudah juga bekerja, Gerindra juga tentu saja ingin menyatakan dirinya sudah bekerja. Tapi jangan kemudian bebani Jokowi dengan hal-hal yang berkaitan 2014. Dan saya minta kebesaran hati terutama partai pengusungnya dari Bang Ara begitu saya pikir. Bang Ara. Jadi ini tanpa dipersilakan saya mesti jawab. Iya, silakan. Sudah otomatis. Jadi kalau tadi soal Jokowi, udahlah biarlah dia dengan gayanya. Ya, celananya cut bray, kan gitu ya. Dia milik rakyat. Ya, milik rakyat, ya. Dengan cara yang santun, orang boleh bilang, tapi dia punya gaya sendiri gitu. Saya pikir justru rakyat Jakarta tidak mau Jokowi berubah, betul nggak ya? Kalau Jokowi berubah bukan Jokowi lagi gitu. Artinya dia punya leadership, art itu seni memimpin, ya itulah dia gitu. Yang penting adalah dia menjalankan apa yang rakyat Jakarta mau dan memberikan solusi. Soal gaya kepemimpinan, semua orang punya gaya lah. Ya Bung Karno punya gaya, Gus Dur, Pak Habibie, Pak SBY, Ibu Mega, semua punya gaya masing-masing. Yang soal kemenangan Jokowi malah menguntungkan Jangan itu tadi. membebani Jokowi. Jokowi. Tadi pertanyaannya. kata Itu waktu kita ngusung Jokowi pertama awal tahun ini, ya, waduh banyak yang bilang apa bisa menang, ya, udah PD Perjuangan Ibu Mega konsisten, yakin bisa menang. Ini nggak bicara sekarang nih, bicara 8 bulan lalu. Nah sesudah menang, dibilang jangan membebani, pasti ikhlas kita. Apa yang terjadi 8 bulan lalu, ya, sangat sedikit 6%. Partai-partai besar, jujur aja, nggak yakin kok Jokowi bisa menang. Tapi PDI Perjuangan yakin dengan rekor dia, bersih, tegas, dia bisa menang. Itu. Ini kita bicara soal apa yang terjadi loh ya. Nah, kalau sekarang diuntungkan, bicara diuntungkan, nah di situ saya boleh dong sedikit-sedikit puji partai saya kan. Kita yang milih pada saat partai-partai lain nggak percaya, pada saat rakyat Jakarta juga masih 6% yang dukung Jokowi, kita duluan yang milih, Begitu banyak menang, yang mempercayai, begitu menang, diklaim. ya. Kita nggak, itu membuktikan bahwa kita tidak mengedepankan klaim-mengklaim PD Perjuangan. Kita tidak mengedepankan pencitraan. Kan begitu. Orang belum, tapi siapa sih yang nggak tahu Jokowi itu adalah kader PD Perjuangan. 2 kali jadi wali kota, dipilih oleh, direkomendasi oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu jelas. Tapi yang pasang iklan Prabowo tuh. Nah, justru itu kebesaran PD Perjuangan, ya kan? Kita tidak mau diadu-adu. Kalau Pak Prabowo mau pasang Jangan. iklan, silakan. Ya Pak kan? Prabowo jangan diadu-adu Nanti, dong. kalau Pak SBY mau pasang iklan juga boleh gitu. Ya. Jadi artinya, Jangan dikompor-komporin. saya nggak berhasil dikompor-komporin. Tapi benar itu ya. Kenapa? Pak Prabowo Sama aja. Iklannya kan udah jalan, ya kan? Jadi teman-teman saya rasa biarlah Jokowi jadi dirinya sendiri. Ya. Kita harus jaga ini ya. Ini adalah kemajuan yang luar biasa bagi demokrasi. Baik. Ya.
Rakyat Jakarta akan sangat kritis. Kami juga tentunya akan menjaga. Kami akan disalahkan kalau Jokowi dan Basuki tidak berhasil. Terus dikawal ya Bang Ara ya? Harus dikawal. Dan sekali lagi saya katakan, rakyat Jakarta, rakyat yang kritis, rakyat Jakarta butuh solusi, butuh bukti, bukan butuh kampanye saja. Baik. Tapi di samping itu juga, kalau yang saya lihat ya, bahwa dari efek Jokowi ini tadi, mau tidak mau, semua partai yang ada, ya utamanya kami dari Partai Demokrat, ya, itu pasti akan menyiapkan caleg-calegnya nanti 2014 itu juga Yang kayak adalah Jokowi yang berakar dan ketokohannya dikenal oleh publik dan juga kinerjanya jelas. Nah, paling tidak itu efek itu akan ada. Saya kira di partai lain juga akan melakukan hal yang sama, saya kira. Ya, Kalau bicara Jakarta, bicara gubernur ini tidak luput dari bicara harapan. Saya punya pantun sebetulnya. Pantun yang menarik nih. Satpol PP bawa pentungan. Emang udah Nggak bisa bawa ember tuh. Nggak bisa. Satpol PP masa bawa ember emang banjiran. Satpol PP bawa Itu pentungan. pentungannya besar apa Kecil, Oh. segini. Kalau besar susah bawanya, ya kan? Ini pantun terusin ya nih? Iya, terusin. Maaf. Kalau besar kentongan ya. Kentong. Iya betul. Satpol PP bawa pentungan. Bawa Udah pentungan. ngerti semua orang juga bapak. Yang banyak pertama latihan, masih Bang banyak Yos latihan. tadi mau lempar sepatu. Yang kedua motong pantun. Ini makin emosi nih. Terusin. Terus Pak. Ini Jakarta banyak gangguan. Satpol PP bawa pentungan. Ada lagi yang mau motong? Mungkin Bang Ramadan. Serius gak ini? Dia udah nggak konsep. Udah, waktunya habis. Ya Satpol PP bawa pentungan. Naik busway turun di jalan. Oh, tega banget. Turun jalan. Daripada turun di empang. Satpol PP PP bawa pentungan. bawa pentungan. Naik busway, turun di jalan. Jakarta memang penuh harapan. Mari sama-sama kita nantikan. Susah banget ya. Oke, Dia baik. berhasil menghadapi tekanan-tekanan Jakarta. Baik, terima Lagi kasih. mau bilang begitu doang pakai naik busway. Hebat. Makasih Bang Ara. Terima kasih. Pak Ramadan di sini, Bang Yos, Mas Toto, terima kasih. Semoga Jokowi Ahok bisa membawa perubahan yang besar bagi kemajuan kota kita tercinta ini ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh narasumber. Dan kami masih akan segera kembali saat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di NDC Neo Demokrasi. Selamat